Ketika mereka berjalan keluar dari hotel, hari sudah malam, dan mereka bertiga berpisah. Xiang Yang mengira Lu Xinran akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya jalan-jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa yang terakhir tidak memiliki kesadaran seperti itu sama sekali, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, dia langsung pergi dengan mobilnya. Di mana kamu tinggal? Biarkan aku membawamu kembali. Sebaliknya, Chen Mengqing yang menatap Xiang Yang dengan wajah hangat. Xiang Yang selalu merasa bahwa polisi wanita ini tidak memiliki niat baik terhadapnya, tetapi tempat ini berjarak puluhan kilometer dari tempat tinggalnya, jadi memang terlalu jauh, jadi dia harus berkata, saya tinggal di distrik Tianjun dekat Tianhai. SMA pertama. Ah, kebetulan sekali, aku juga tinggal di sana. Begitu Xiang Yang menyelesaikan kata-katanya, ekspresi terkejut muncul di wajah Chen Mengqing. Begitukah? Ini tidak mungkin benar-benar kebetulan, kan? Xiang Yang merasa bahwa ekspresi wajah Chen Mengqing agak berlebihan. Jika Chen Mengqing benar-benar tinggal di lingkungan Tianjun, maka sepertinya itu terlalu kebetulan. Melihat ekspresi bingung di wajah Xiang Yang, Chen Mengqing tidak bisa menahan perasaan puas di hatinya. Sebenarnya, dia bahkan tidak tinggal di lingkungan Tianjun, tetapi di pagi hari, setelah berulang kali menyelidiki identitas Xiang Yang tidak berhasil. Dia memikirkan cara yang bagus untuk menghubungi Xiang Yang, yaitu menjadi tetangga Xiang Yang. Dengan identitasnya, masih sangat mudah untuk mengetahui di mana Xiang Yang tinggal, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, dia telah pindah tempat tinggalnya ke pintu seberang rumah Su Jingrou dan menjadi tetangga Xiang Yang sebagai hal yang biasa. Di mana Anda tinggal di lingkungan Tianjun? Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Untuk membuat kebetulan bahwa dia dan Xiang Yang menjadi tetangga, Chen Mengqing juga sengaja bertanya. Saya tinggal di distrik 801, tepat ketika kata-kata Xiang Yang jatuh, dia melihat mulut Chen Mengqing terbuka lebar dengan ekspresi yang sangat dilebih-lebihkan, dan dia membeku, kamu tidak akan memberitahuku bahwa kamu juga tinggal di distrik A801, kan? Tidak, tentu saja saya tidak tinggal di 801, tapi saya tinggal di 802 seberang 801. Chen Mengqing menggelengkan kepalanya, tetapi dalam hatinya dia merasa bangga dengan penampilannya. Gadis ini tidak hanya segelintir dalam menangani kasus, kemampuan akting ini juga mulus, bahkan jika bintang film datang, hanya seperti ini, kan? Betulkah? Wajah Xiang Yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ayo pergi, Bibi akan membawamu ke rumahku untuk melihatnya. Chen Mengqing berkata dan langsung duduk di lokomotif dan melambai pada Xiang Yang. Ini terlalu kebetulan. Xiang Yang merasa bahwa kebetulan ini memang terlalu luar biasa. Jika Chen Mengqing tinggal di distrik lain atau lapisan lain tidak apa-apa, tetapi kebetulan tinggal di seberang rumahnya, dia selalu merasa bahwa hal ini aneh, tetapi dia juga baru saja pindah, tidak tahu apa yang orang tinggal di seberang jalan, tidak benar-benar tahu benar atau salah. Ayo cepat, Chen Mengqing mendesak. Oh, Xiang Yang duduk di kursi belakang, melingkarkan tangan di pinggang kecil Chen Mengqing, sekali lagi merasakan kata-kata polisi wanita panas tubuh lembut. Hati tergerak, mengapa saya harus melakukan tes pada cewek lu? Di cewek Chen Mengqing juga bisa ah. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya dekat dengan Chen Mengqing, memeluknya erat-erat, dagu langsung di bahu Chen Mengqing. Besarnya tindakan Xiang Yang benar-benar terlalu besar, sama saja dengan ambigu, kinerja antara kekasih. Jelas tidak duduk di dalam mobil takut jatuh alasan ini bisa menjelaskan. Chen Mengqing terkejut dan marah, berteriak, jangan pergi terlalu jauh. Saya tidak pergi terlalu jauh hanya sedikit dingin, tanpa sadar harus seperti sumber panas dekat. Xiang Yang berkata sambil tersenyum, dengan hati-hati mengamati keadaan Chen Mengqing, tetapi menemukan bahwa gadis ini tidak menunjukkan apapun selain kemarahan, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya di dalam hatinya, mungkinkah saya salah berpikir, bukan karena gong saya. Metode menghasilkan mutasi, tapi Sun King ya masalah gadis itu sendiri. Kamu masih tidak melepaskan intinya. Chen Mengqing minum. Bagaimana kecil, tidak hanya pemanasan sedikit. Dua orang bersandar bersama, saya juga hangat, Anda juga hangat, ini adalah situasi win-win. Xiang Yang bergumam dan melepaskan sedikit, tapi tangannya masih memegang pinggang kecilnya. Meskipun masih sangat tidak nyaman, tetapi setidaknya skala Xiang Yang tidak mencapai tingkat yang dia tidak tahan, Chen Mengqing mendengus marah. Lokomotif sebagai Xiang Yang melampiaskan sekeras dia mendorong throttle, mengaum, menjadi cahaya langsung keluar. Karena ada lebih banyak mobil di malam hari, banyak mobil kecil tidak berani melaju kencang. Namun, bagi Chen Mengqing yang mengendarai lokomotif tugas berat, semua ini tidak masalah.
dia mengemudikan lokomotif tugas berat melalui armada berat, bersiul, dan butuh 10 menit untuk mencapai distrik Tianjun. Mobil ini akan diparkir di sini mulai sekarang, dan yang ini juga milikku. Jika kamu ingin menggunakannya di masa depan, kendarai saja kedua mobil ini sesuka hati. Chen Mengqing secara khusus menunjukkan lokasi garasi ke Xiang Yang, di sebelah sepeda motornya yang berat adalah Land Rover yang mendominasi, yang juga menjadi tunggangannya. Kamu benar-benar kaya. Xiang Yang meratap. Semuanya diberikan kepada saya oleh orang lain, saya sendiri tidak punya banyak uang. Chen Mengqing tidak banyak bicara, tetapi menyerahkan kunci lokomotif tugas berat kepada Xiang Yang. Aku tidak menginginkannya. Xiang Yang menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin mengubah dirinya menjadi pekerja keras untuk Chen Xiaonui karena mobil. Jika dia dipanggil untuk apapun di masa depan, bukankah dia terlalu sibuk untuk mati? Pinjamkan saja kamu, tidak perlu kamu melakukan apapun untukku. Chen Mengqing memutar matanya, pria ini benar-benar menolak untuk menderita sama sekali. Xiang Yang masih tidak mengambil kuncinya, tetapi memasang wajah malu-malu, mobil ini menghabiskan banyak uang, kan? Kartu bensin yang satu ini cukup untuk mengisi bensinmu selama setahun. Chen Mengqing mengeluarkan kartu bensin dan meletakkannya di tangan Xiang Yang bersama dengan kuncinya. Jika dia tidak ingin menyelidiki identitas Xiang Yang dengan benar, dia akan menamparnya, meminjamkanmu mobil dan masih belum puas, tetapi juga berpikir bahwa konsumsi gasnya terlalu besar, mengapa kamu tidak mati saja? Bagaimana aku bisa begitu baik? Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memanfaatkannya. Jika Chen Mengqing tidak memberikan kartu gas, Xiang Yang benar-benar tidak berani mengambil kunci. Konsumsi bahan bakar lokomotif berat mewah ini terlalu besar, Xiang Yang sekarang hanya memiliki beberapa ratus dolar lautan, hanya dapat berjalan beberapa hari. Mereka berdua naik lift bersama, dan ketika mereka mencapai lantai 8, Chen Mengqing langsung 801 di seberang pintu dan bertanya pada Xiang Yang sambil tersenyum, apakah kamu ingin masuk dan duduk? Tidak. Sepertinya tidak baik bagi seorang pria dan seorang wanita untuk berada di ruangan yang sama bersama-sama. Xiang Yang sangat rendah hati menolak, itu benar-benar karena dia merasa bahwa cewek Chen terlalu baik untuk dirinya sendiri. Dia sangat percaya bahwa hal-hal seperti kue dari surga tidak akan terjadi padanya. Chen Mengqing sangat baik untuk dirinya sendiri, tujuannya jelas tidak sederhana, lebih baik baginya untuk tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Hanya saja kamu masih takut pada pria dan wanita yang kesepian. Kamu tidak memberitahuku bahwa tuan tanahmu adalah seorang pria. Chen Mengqing menatap Xiang Yang dengan wajah menghina. Xiang Yang berkata dengan sopan, kami adalah hubungan tuan tanah penyewa murni. Ini bukan, keduanya baru saja bertemu, bahkan jika mereka sendirian, tidak mungkin untuk memiliki sesuatu dengan begitu cepat. Maksudmu hubungan antara kita berdua tidak murni. Pertama kali kamu masuk ke mobil, kamu akan menyentuhku. Chen Mengqing mengangkat alisnya dan menatap Xiang Yang. Ahem, kapan aku meletakkan tanganku padamu? Aku hanya takut kecelakaan mobil ketika aku melingkarkan tanganku di pinggangmu. Kata Xiang Yang. Ketika kamu berada di tim investigasi kriminal, bukankah kamu juga meletakkan tangan dan kakimu di atasku? Chen Mengqing bersenandung dan berkata, saat itulah kamu ingin memukulku dan aku tidak punya pilihan selain melawan. Xiang Yang dengan licik membantah. Bagaimanapun, kamu hanya meletakkan tanganmu di atasku. Kata Chen Mengqing. Sudah larut, tidurlah, selamat malam. Xiang Yang merasa bahwa tidak ada gunanya perang verbal dengan wanita ini. Dia buru-buru mengeluarkan kunci dan membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam. Orang ini, masih cukup menarik. Chen Mengqing berdiri di pintu dan tertawa. Hah, kamu. Pada saat ini, Su Jingrou kebetulan kembali dari luar, dan ketika dia melihat Chen Mengqing berdiri di seberang ruangan, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Halo, saya baru saja pindah, nama saya Chen Mengqing. Chen Mengqing tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Su Jingrou. Halo, nama saya Su Jingrou, kita bertetangga mulai sekarang, Anda dapat mencari saya jika Anda memiliki sesuatu. Su Jingrou juga tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk berjabat dengannya. Oke, terima kasih. Chen Mengqing tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu, apakah kamu ingin datang dan duduk di rumahku? Su Jingyu, nanti, bukan hari ini, aku harus membereskan kamarku. Chen Mengqing tidak berani pergi ke rumah Su Jingrou sebagai tamu saat ini, jika Xiang Yang melihatnya, bukankah itu akan segera terungkap? Baiklah kalau begitu, kamu selalu dipersilakan untuk datang ke rumahku sebagai tamu. Oh.
Pasti-pasti. Kedua orang itu berjalan ke rumah mereka secara terpisah, tetapi menghadapi pemandangan yang berbeda. Chen Mengqing melihat barang bawaan yang baru saja dipindahkan di dalam ruangan dan sakit kepala. Ya Tuhan, berantakan sekali, berapa lama aku harus mengaturnya. Meskipun sebelum pindah, dia menyuruh seseorang datang untuk membersihkan dan mengaturnya, tetapi barang-barang Chen Mengqing belum diatur setelah dia memanggil seseorang untuk mengirimnya, jadi dia harus melakukan sesuatu. Bajingan Siang Yang, jika bukan karena kamu, aku tidak akan terlalu lelah, Bibi pasti akan menelanjangimu sampai ke bawah. Ibu tua yang lelah. Saat mengepak barang-barangnya, Chen Mengqing membuat tekad yang lebih besar untuk membuat Siang Yang tidak menyembunyikan apapun di depannya, selalu memperkuat hatinya untuk menyelidiki rahasia Siang Yang. Kembali, bagaimana harimu? Lelah. Su Jingrou memasuki rumah tepat pada waktunya untuk melihat Siang Yang berjalan keluar dengan segelas air. Cukup melelahkan, saya mencari banyak perusahaan, baik gajinya terlalu rendah atau kebebasan yang diberikan kepada saya terlalu sedikit, di era ini, sangat tidak mudah untuk mencari pekerjaan yang cocok untuk Anda. Su Jingrou memiliki ekspresi lelah di wajahnya, jelas hasil hari itu tidak memuaskannya. Minumlah segelas air dan istirahatlah, jangan terburu-buru mencari pekerjaan, kamu akan selalu menemukan pekerjaan yang memuaskanmu. Siang Yang menuangkan segelas air lagi untuk Su Jingrou. Terima kasih. Su Jingrou tersenyum dan menerimanya. Ngomong-ngomong, hari ini seharusnya hari pertamamu bekerja, bagaimana? Masih terbiasa, kan? Bagus, semua murid sangat patuh. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Bagus. Setelah beristirahat sebentar, Su Jingrou memimpin dan berdiri. Aku lelah, aku akan mandi dulu untuk tidur. Selamat malam. Orang ini baru berlari sebentar dan dia lelah setengah mati. Ini tidak benar. Kali ini, berlari di belakang Siang Yang bukanlah kakek tua yang bangun pagi untuk berlari dan berolahraga, melainkan Chen Mengqing. Sebagai kepala tim investigasi kriminal kota, Chen Mengqing menjaga kebiasaan bangun pagi setiap hari untuk berolahraga. Meskipun pindah tempat tinggal, dia masih bersikeras untuk bangun sebelum fajar untuk berlari. Hanya di bawah untuk melihat Siang Yang berlari di depan, dia ingin menyapa Siang Yang, tetapi menemukan bahwa kecepatan lari Siang Yang sangat lambat, seperti kecepatan berlari pria berusia 70 tahun, dan pria ini terengah-engah dan berkeringat seperti hujan, aneh. Semakin Chen Mengqing memikirkannya, semakin aneh ini, dia secara pribadi telah mengalami keterampilan Siang Yang, apakah itu kebugaran fisik atau keterampilan bertarung? Ini adalah yang paling top, sekarang berlari selangkah tetapi lebih lambat dari kura-kura. Itu juga abnormal. 8 kali gravitasi hampir siap untuk beradaptasi, 9 kali membukanya. Siang Yang terus-menerus mengatur pernapasan, dan kemudian kertakan gigi, dengan keras di sabuk penting pers, membuka 9 kali gravitasi. 9 kali gravitasi dihidupkan, bukan yang sederhana plus 1, penekanan gravitasi yang kuat ke bawah, membuat seluruh orang Siang Yang gemetar, kecepatan lari juga berhenti, kaki terus-menerus ditekuk untuk berlutut, semua tulang tubuh mengeluarkan suara yang renyah. Pembuluh darah tubuh Siang Yang menonjol, matanya menonjol, giginya terkatup, mulutnya telah digigit berdarah, tetapi seolah-olah tidak menyadarinya. 10 kali gravitasi hanyalah kesempurnaan besar bawaan, saya tidak percaya, saya tidak bisa menahan 9 kali gravitasi. Siang Yang mengaum dan mengambil langkah pertama dengan susah payah. Apa yang salah denganmu? Runway Chen Mengqing sisi Siang Yang, melihat penampilan Siang Yang sangat mengejutkan, dia benar-benar tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang harus ditanggung seseorang untuk menunjukkan ekspresi seperti itu, apakah orang ini membawa gunung besar di punggungnya. Mengaum. Siang Yang tidak punya waktu untuk menjawab kata-katanya, wajahnya galak dan dia meraung, melangkah keluar dari langkah kedua dan kemudian langkah ketiga, langkah keempat. Kacau, kacau. Siang Yang mengambil satu langkah seolah-olah dia harus menguras seluruh tubuhnya, bahkan Chen Mengqing di sampingnya bisa mendengar suara tulang yang renyah dari tubuhnya. Saya tidak tahu berapa banyak berat yang Anda bawa, tetapi Anda kelebihan beban, berhentilah dengan cepat, ini terlalu merusak tubuh Anda, bahkan jika Anda dapat bertahan sekarang, tetapi ini akan menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan pada tubuh Anda. Chen Mengqing berkata dengan gugup. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Siang Yang telah mulai beradaptasi dengan kekuatan 9 kali gravitasi, mulai mencapai kecepatan berjalan orang normal, tetapi juga mampu berbicara untuk menjawab kata-kata Chen Mengqing. Latihanmu seperti ini tidak ilmiah,
meskipun kamu bisa mendapatkan daya ledak yang kuat dalam waktu singkat, tetapi kerusakan pada tubuh tidak dapat diperbaiki. Ketika kamu tua nanti, kamu akan diliputi cedera, bahkan jika kamu bisa tahan, kamu harus memikirkan masa depan. Chen Mengqing dengan susah payah membujuk, dia merasa bahwa Xiang yang pasti sudah gila mengabaikan keselamatan hidupnya demi olahraga. Sebenarnya, aku tidak menahan beban. Xiang yang awalnya tidak ingin memperhatikan Chen Mengqing, tetapi ketika dia melihat bahwa dia benar-benar memperhatikan dirinya sendiri, dia tidak bisa tidak membuka mulutnya dan menjelaskan. Tidak mungkin, kekuatanmu tidak kecil, jika kamu tidak berlari dengan berat, tidak mungkin menyebabkan situasi ini. Chen Mengqing segera membantahnya. Kamu salah lihat, sebenarnya tubuhku sangat lemah. Xiang yang memaksakan senyum, hal semacam ini yang benar-benar tidak bisa dia jelaskan, sabuk gravitasi hanya diketahui oleh beberapa pembudidaya, dan ini masih merupakan hasil penelitian dan pengembangan terbaru di negara-negara maju barat. Saat ini hanya kurang dari 100 mereka telah diproduksi, bahkan jika kita memberitahu gadis ini, itu hanya akan membuatnya lebih banyak spekulasi. Kamu benar-benar orang yang aneh. Chen Mengqing menemukan bahwa bujukannya tidak ada gunanya bagi Xiang Yang, jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan tidak membujuk Xiang Yang, tetapi perlahan-lahan mengikuti di sisinya. Namun, Chen Mengqing terkejut menemukan bahwa kecepatan lari Xiang Yang semakin cepat, dari berjalan lambat di awal menjadi berlari kemudian. Sekitar 1 jam berlalu dalam sekejap, pakaian campuran Xiang Yang telah basah kuyup, dia merasa kekuatan fisiknya hampir habis, lalu gravitasi kembali ke 8 kali, dan kemudian berlari untuk membeli sarapan, karena Chen Mengqing berlari bersamanya untuk waktu yang lama, Xiang Yang sangat murah hati untuk membelikannya salinan. Kamu masih membelikan sarapan khusus untuk tuan tanahmu. Chen Mengqing melihat 2 sarapan yang dibawa Xiang Yang di tangannya, dan kemudian melihat sarapan di tangannya sendiri, dan merasa sedikit masam di hatinya. Ya, aku juga membelikan sarapan untukmu. Xiang Yang memberinya tatapan kosong dan berkata, jika aku tidak bersamamu, apakah kamu akan membelikan sarapan khusus untukku? Tidak, karena kamu juga membelikan sarapan untuk pemilikmu. Kami juga dianggap sebagai teman, jadi kamu harus membelikannya untukku di masa depan juga. Kata Chen Mengqing, tidak ada uang. Baru saja membeli sarapan ekstra untuk Chen Mengqing dan menggunakan lebih dari $10, yang membuat krisis keuangan Xiang Yang, yang hanya memiliki beberapa ratus dolar tersisa untuknya. Bahkan lebih serius, dia tidak akan cukup bodoh untuk juga mengemasi Chen Mengqing sarapan. Kamu sangat pelit. Chen Mengqing mendengus dan memelototi Xiang Yang, berpikir bahwa orang ini benar-benar pelit. Tidak hanya dia memberinya mobil untuk digunakan, dia juga memberinya kartu bensin, dan dia bahkan menolak untuk membawakan sarapan tambahan untuk dirinya sendiri. Bibiku, tahukah kamu berapa seluruh kekayaanku sekarang? Ayo, saya tunjukkan, itu kurang dari 500 yuan, ini adalah pengeluaran makanan saya bulan depan. Apakah Anda pikir saya mampu memberi Anda makan? Xiang Yang tersenyum pahit dan mengeluarkan semua uang di tubuhnya, membuat Chen Mengqing merasa bingung, pakaiannya jelas basah kuyup, tetapi uang yang keluar kering, meskipun hati tidak mengerti, tetapi dia tidak bertanya. Bukankah kamu baru saja kembali dari luar negeri? Bagaimana kamu bisa begitu miskin? Wajah Chen Mengqing dengan tatapan bingung, bagaimana orang ini tidak terlihat seperti orang miskin, bagaimana bisa hanya memiliki beberapa ratus dolar di sekujur tubuhnya? Aku sangat miskin. Saat dia menyebutkan uang, Xiang Yang tertekan, di masa lalu, dia melemparkan jutaan mata tanpa berkedip, tetapi sekarang dia harus berjuang untuk $10 selama setengah hari, itu sangat menyedihkan. Orang ini pasti punya cerita lain, saya akan mulai dengan kartu banknya. Chen Mengqing, bagaimanapun, matanya berbinar, merasa bahwa dia telah menemukan cara lain yang baik untuk memahami Xiang Yang. Kedua orang itu memiliki pikiran masing-masing, hati Xiang Yang tertekan, Chen Mengqing memainkan perhitungan kecil mereka sendiri, kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya semuanya tenang dan sunyi, pemandian distrik Xiang Yang, Su Jingrou terima kasih setelah sarapan, dan kemudian masing-masing pergi keluar untuk pergi. Xiang Yang mengendarai sepeda motor berat Chen Mengqing keluar dari distrik, tetapi menemukan mobil sport Sun Qingya telah diparkir di tepi jalan menunggu dirinya sendiri. Dia tersentuh di dalam hatinya, benar-benar gadis yang baik tetapi juga secara khusus mengendarai mobil untuk menunggu dirinya di depan rumah. Sun Qingya berpikir bahwa Xiang Yang tidak akan datang dengan wajah bahagia, tetapi tiba-tiba melihat Xiang Yang mengendarai sepeda motor berat yang mewah keluar dari distrik, dia langsung membeku,
kapan saudara Xiang yang memiliki sepeda motor yang begitu berat? Namun, dia terlihat lebih tampan mengendarai lokomotif tugas berat. Xiang yang mengendarai lokomotif berat ke sisi Sun Qingya, senyum muncul di wajahnya. Gadis, apakah kamu menungguku? Ya, saya pergi lebih awal untuk menunggu Anda, tetapi saya tidak berharap Anda mengendarai sepeda motor tugas berat sendiri. Saya benar-benar kecewa. Sun Qingya berkata dengan cemberut. Aku tidak tahu kamu akan datang menjemputku. Wajah Xiang yang terlihat malu, hatinya sedikit kewalahan, lagi pula, gadis ini secara khusus datang untuk menjemputnya, sementara dia mengendarai mobilnya sendiri, sedikit kekecewaan di hatinya. Orang-orang tidak menyalahkanmu, jadi mengapa terlihat begitu sedih? Sun Qingya, tertawa, lalu dia langsung turun dari supercar-nya dan langsung duduk di belakang Xiang Yang. Apa yang kamu lakukan? Xiang Yang bertanya. Duduk di mobil yang sama denganmu. Sun Qingya memeluk Xiang Yang dan berkata seperti biasa. Bagaimana dengan mobilmu? Xiang Yang bertanya dengan air mata dan tawa. Itu diparkir di sana, jangan khawatir, seseorang akan datang dan mengusirnya nanti. Sun Qingya berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, turun, kamu mengendarai mobilmu sendiri, jangan menghalangi jalan. Xiang yang benar-benar tidak berani membiarkan Sun Qingya memeluk pinggangnya ke sekolah, ini jika seluruh sekolah melihat semua orang, meskipun dia tidak takut gosip orang lain, Sun Qingya seorang gadis kemudian membiarkan orang lain bagaimana melihat. Tidak, aku akan duduk denganmu di mobil ini. Sun Qingya berkata, hanya menolak untuk turun, tetapi lebih kuat memeluk pinggang Xiang Yang. Gadis kecil, hentikan, jika aku benar-benar mengantarmu ke sekolah seperti ini, dalam waktu kurang dari 10 menit, kita semua akan terkenal. Xiang Yang berkata dengan senyum pahit. Saya tidak takut. Sun Qingya berkata dengan keras kepala. Kamu nggak takut? Aku baru datang menjadi guru kurang dari 2 hari, ini masih menunggu gaji untuk makan, kamu membuat kekacauan, aku yakin akan dipecat, lalu saya tidak punya uang sepeser pun, saya harus pergi mengembara. Kata Xiang Yang. Tidak apa-apa, aku akan mendukungmu. Sun Qingya, kau mencoba mengadopsiku. Xiang Yang menangis dan tertawa. Adopsi kamu, bukan berarti gadis ini tidak mampu membelinya. Semakin Sun Qingya memikirkannya, semakin dia berpikir itu adalah ide yang bagus dan hanya berkata, saya katakan saudara Xiang Yang, jangan menjadi guru yang buruk di sini, saya akan pulang dan berbicara dengan ayah saya dan bertanya kepadanya, mempekerjakan Anda sebagai guru pribadi saya, itu pasti lebih kaya daripada menjadi guru di sekolah menengah nomor 1 Tianhai. Apa yang kamu bicarakan? Xiang Yang menatap Sun Qingya dengan air mata dan tawa, gadis ini benar-benar berbicara lebih dan lebih keterlaluan, dia langsung menoleh dan memukul kepala Sun Qingya, cepat dan pergi ke mobilmu sendiri, atau aku tidak akan pernah mengabaikanmu lagi, dan Anda tidak ingin belajar sedikit kungfu dari saya. Ah, saudara Xiang Yang, jangan lakukan itu, aku akan segera turun. Xiang Yang menangkap garis hidup Sun Qingya kali ini, begitu dia mendengar bahwa Xiang Yang tidak lagi peduli padanya, dia buru-buru memohon belas kasihan, dan segera kembali ke mobilnya. Haha, saya tidak bisa membayangkan seorang guru dan seorang siswa berkumpul di jalan. Ini adalah berita besar, saya pikir ada banyak media yang ingin mendapatkan foto-foto yang saya ambil hari ini. Sebelum Sun Qingya turun dari mobil, keduanya merasakan kilatan yang menyilaukan, dan kemudian melihat sekelompok orang tidak jauh dari sana membawa kamera profesional ke sisi ini, pemimpin seorang pria, sambil berjalan juga tertawa. Itu kamu. Xiang Yang melihat pria itu berjalan di garis depan, dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Xiang Yang menyipitkan matanya dan menatap pria yang berjalan di depan, pria ini terlihat seperti manusia, satu tangannya masih dibalut, bukankah pria yang menyusahkan Su Jingrou 2 hari yang lalu dan dipukuli oleh Xiang Yang. Xiang Yang juga ingat bahwa nama orang ini adalah Zheng Jian. Bukan aku, lusa kemarin kamu menghajarku, kukira kamu adalah sesuatu, menyelidikimu selama 2 hari, ternyata kamu hanya seorang guru SMA kecil, dengan kamu juga berani memukuliku. Kamu tahu jenis apa? Siapa aku? Aku tidak hanya akan menghajarmu hari ini, aku tidak hanya membuatmu tidak bisa menjaga dirimu sendiri, tapi juga membuatmu kehilangan reputasimu. Seperti yang dikatakan Zheng Jian, dia mengulurkan tangan lainnya yang utuh dan meremas kedua jarinya seolah-olah sedang meremas semut. Meskipun aku hanya seorang guru sekolah menengah, aku masih belum bisa mengalahkanmu dengan keras. Cek.
Aku masih ingat caramu berteriak minta ampun. Xiang yang memiliki senyum mengejek di wajahnya. Bajingan, nanti, akan ada saatnya kamu akan menangis dan memohon belas kasihan pada lututmu, semua turun ke Laozi. Zheng Jian sangat marah, dengan lambaian tangannya, pintu dua van di belakangnya terbuka, 7 atau 8 orang dari setiap van bergegas turun, dalam sekejap ada lebih dari selusin orang berdiri di belakangnya, bersama dengan yang sebelumnya, ada lebih dari 2 lusin orang. Ada cukup banyak orang. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Mata besar Sun Qingya berkedip dan berkata dengan rasa ingin tahu, aneh sekali, mengapa aku bisa menemukan kesenangan seperti ini denganmu dalam getaran yang menakutkan. Seru. Xiang yang menangis dan menertawakan gadis sekolah yang sangat cantik ini, benar-benar sakit kepala, di matanya yang dikelilingi oleh begitu banyak orang akan menyenangkan. Sun Qingya berkata, apakah itu tidak menyenangkan? Pertama kali saya melihat filmnya, saya merasa seperti sedang menonton film. Jika saja saya tahu seni bela diri, saya akan langsung naik dan menjatuhkan mereka semua ke tanah dan sampai ke kelas tepat waktu. Jangan khawatir, kamu tidak akan terlambat. Xiang yang berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya telah berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju Zheng Jian dan yang lainnya. Beraninya kau mengambil inisiatif untuk bertarung, benar-benar mencari kematian, saudara-saudara beri aku kesempatan, lumpuh yang terbaik, terbunuh akan kubawa. Zheng Jian melihat Xiang yang mengambil inisiatif, segera gemetar karena kegembiraan, ini benar-benar kesempatan yang bagus, bahkan jika waktu untuk tim investigasi kriminal, mereka akan dapat mengatakan bahwa orang ini yang memulainya, mereka disebut pertahanan, bahkan jika orang itu terbunuh, paling-paling, itu hanya untuk membela diri. Zheng Jian dan fotografer membawa kamera di sebelah untuk menemukan perspektif terbaik yang siap merekam pelajaran yang luar biasa ini, terutama Zheng Jian, masih tertawa, bersihkan dulu nak, lalu aku pergi ke Su Jingrou wanita itu, kali ini harus bermain mati dia, lumpur, seorang wanita bau juga berani menolak saya, tetapi juga tidak menanyakan tentang apa tuan muda dari, dan Laozi setelah bermain, dalam penangkapan Afrika dijual. Hanya karena kamu mengatakan ini, hari ini harus menyia-nyiakanmu. Mata Xiang yang dingin, mencibir dan berteriak, tubuhnya dengan cepat bergegas ke kerumunan, seolah-olah seekor harimau menjadi kawanan domba, pukulan, semuanya jatuh ke tanah, tetapi semua orang yang dia pukul, semua menjerit dan bisa tidak bangun. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Xiang yang telah menjatuhkan semua orang dan bergegas ke depan Zheng Jian dan fotografer. Kamu, sebelum tawa Zheng Jian jatuh, dia mendengar suara jeritan, dan kemudian Xiang yang muncul di depannya seperti bayangan, tawanya sepertinya tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya dan berhenti, matanya membulat, saat jika dia melihat hantu. Xiang yang menyeringai, memperlihatkan mulut penuh gigi seputih salju, tersenyum dan menatap Zheng Jian, siapa yang baru saja kamu katakan untuk membiarkan tidur menangis? Aku tidak mendengar banyak. Tidak, kataku sendiri. Zheng Jian menangis, sangat ketakutan sehingga kakinya gemetar, cahaya yang tersisa melirik 20 atau lebih orang yang masih hidup dan sehat, dan menemukan bahwa mereka semua jatuh ke tanah sambil berteriak. Zheng Jian pucat, terlalu mengerikan, meskipun dia membawa orang-orang ini hanya pang biasa, tetapi mereka tidak ada hubungannya sering berkelahi, ditambah dengan semangat putus asa, bahkan tentara dari para ahli mampu melawan beberapa, tetapi, di depan pria keluarga ini, butuh lebih sedikit dari 10 detik untuk mencapai mereka semua, orang ini pada akhirnya adalah manusia atau iblis. Bagaimana saya bisa mendengar Anda mengatakan membunuh Anda membawa, lumpuh yang terbaik, tes. Xiang yang tertawa, mengambil kamera, mengeluarkan kartu memori, jari telunjuk dan ibu jari dicubit, digosok dengan lembut, segera menggosok kartu memori plastik menjadi berkeping-keping. Melihat bahwa Xiang yang dengan mudah menggosok kartu memori menjadi berkeping-keping, kaki Zheng Jian gemetar dan aliran cairan benar-benar mengalir keluar di antara kedua kakinya. Sangat menjijikkan. Xiang yang melompat menjauh dan mundur 2 langkah, melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya sedang terburu-buru, saya tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda, katakan saja berapa banyak Anda ingin memberi saya kompensasi. Kau tidak akan memukulku. Zheng Jian sangat gembira dan menatap Xiang yang tiba-tiba, di awalnya mengira dia akan dilumpuhkan oleh Xiang Yang, tetapi dia tidak berharap Xiang Yang hanya meminta uang. Ini terlalu mudah, untuk latar belakang keluarganya, sedikit uang tidak ada apa-apanya, karena ayahnya adalah predator properti, ada banyak uang. Aku akan memberimu 100.000.
Zheng Jian berkata dengan hati-hati. Pa, Xiang yang langsung menamparkan, memukul seluruh tubuh Jian Zheng tercengang, dia merasakan kepalanya menderu dan langit dan bumi berputar. 1 juta, kata Jian Zheng terburu-buru. Tamparan. Kata-kata itu baru saja jatuh, sisi lain wajahnya juga ditampar oleh Xiang Yang, sudut mulut Xiang yang menunjukkan senyum mengerikan, memelototi fotografer yang siap untuk bergegas, dan kemudian berkata Jian Zheng, aku sedang terburu-buru untuk pergi ke kelas, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. 500, tidak, 10 juta. Jian Zheng ingin mengatakan dia akan menawarkan 5 juta, tetapi begitu dia melihat wajah Xiang yang menjadi lebih suram, dia buru-buru mengubah nada suaranya. Selamatkan nyawa kecilmu. Senyum muncul di wajah Xiang Yang dan melambai pada Sun Qingya yang tidak jauh, yang terakhir berlari dan berdiri di samping Xiang Yang sambil tersenyum. Saudara Xiang Yang, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Beri dia nomor kartu bank yang berfungsi, dan kemudian perhatikan untuk memeriksa dan menerima 10 juta. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ah, saudara Xiang Yang sangat kuat, dia memeras 10 juta sekaligus, aku akan mencarinya. Sun Qingya berkata dengan bersemangat dan mengeluarkan kartu bank dari tasnya dan menyerahkannya kepada Xiang Yang. Beri Anda 5 menit untuk mentransfer uang. Xiang Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Zheng Jian penuh dendam, namun dia dipaksa oleh kekerasan Xiang Yang untuk tidak melakukan gerakan kecil, dan setelah menerima kartu bank, dia mulai mentransfer uang ke nomor kartu di atasnya, sementara di benaknya dia berpikir, biarkan Anda senang dengan diri sendiri selama beberapa hari pertama, dan dalam beberapa hari, saya akan membuat Anda membayar kembali semua uang yang Anda telan dengan bunga. Saat mentransfer uang, hati Zheng Jian meneteskan darah, bahkan jika ayahnya adalah predator real estate, tetapi itu adalah uang ayahnya, setelah 10 juta ditransfer, uangnya hampir habis. Oke, Anda memeriksa tanda terima Anda. Segera, Zheng Jian mentransfer uang, dan pesan teks ponsel Sun Qingya menerima pesan tanda terima. Diterima, 10 juta ya, saudara Xiang Yang kamu tidak ingin menjadi guru, bukankah lebih mudah untuk langsung memeras, uang ini datang terlalu cepat. Sun Qingya berkata dengan gembira. Hentikan, pergi ke kelas. Xiang Yang menepuk kepala kecil Sun Qingya, dan kemudian menatap Zheng Jian, lain kali Anda dipersilakan untuk mengirimi saya uang lagi. Tentu saja, saya harap Anda dapat menemukan tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk mengirimkannya kepada saya. Jika tidak, di sana, begitu banyak orang, dampaknya pada Anda mungkin tidak baik. Ya, tidak, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Zheng Jian buru-buru menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak berani? Saya menyambut Anda untuk datang kepada saya untuk masalah, tetapi, ingat, hanya untuk menemukan masalah saya. Jika Anda menemukan masalah orang lain, bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak dapat mengubah hidup kecil Anda. Ya, ingat, lain kali untuk membawa lebih banyak uang sebelum datang kepada saya. Xiang Yang menepuk bahu Zheng Jian dan berkata, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Zheng Jian hampir menangis, bagaimana orang ini bisa seperti ini? Uang saya telah ditransfer kepada Anda masih menyelinap menyerang saya. Bahu yang ditepuk Xiang Yang persis di mana tangannya yang patah, dengan setiap ketukan, sebuah kekuatan ditransmisikan ke lengannya, dan dia merasa lengannya terguncang lagi. Ayo pergi, ingatlah untuk membawa orang-orang ini pergi. Xiang Yang melambaikan tangan kepada Zheng Jian dengan sangat ramah, dia merasa bahwa orang ini benar-benar tepat waktu, dia kebetulan tidak punya uang untuknya, dan dia mengirim uang, 10 juta, cukup untuk bertahan sebentar. Ayo pergi, kendarai mobilmu. Xiang Yang membiarkan Sun Qingya mengendarai mobil sportnya sendiri, sementara dia mengendarai sepeda motor yang berat, mereka berdua bersiul satu demi satu dan bergegas ke SMA pertama Tianhai. Bajingan ini, jika aku tidak mengacaukanmu, namaku bukan Jian Zheng. Zheng Jian berdiri di tempat, menyaksikan dua bayangan merah dan hitam menghilang, lega pada saat yang sama, menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Zheng muda, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara terluka. Salah satu anak buah Zheng Jian terlatih-tatih dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Sampah yang tidak berguna, 20 atau lebih orang bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun, kalian benar-benar memalukan bagiku. Zheng Jian mengutuk dengan marah. Kami melakukan yang terbaik. Hanya saja dia terlalu kuat. Wajah pria itu malu, sementara hatinya sangat menghina Zheng Jian,
menggertak lembut dan takut, dan juga mengencingi celananya, baru sekarang berani galak kepada kita apa gunanya, masih belum menghabiskan 10 juta untuk membeli kehidupan. Gulungan. Zheng Jian berteriak dengan ekspresi galak di wajahnya. Ya, meskipun anak buah Zheng Jian tidak nyaman di hati mereka, tetapi ketika menghadapi Zheng Jian, dia benar-benar tidak berani mengatakan apa-apa, dan dengan cepat pergi untuk menyapa sekelompok saudara yang sulit, bersama dengan dukungan mobil untuk pergi. Kamu, buka celanamu dan berikan padaku. Zheng Jian merasa bagian bawah tubuhnya yang basah benar-benar tidak nyaman, langsung ke fotografer yang berdiri di sebelah teriakan marah. Ya, fotografer itu tampak ketakutan, dan buru-buru melepas celananya dan menyerahkannya kepada Jian Zheng. Zheng Jian melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak orang. Dia dengan cepat melepas celananya yang sudah basah dan melemparkannya ke samping, lalu berganti ke celana fotografer. Hei, hubungi Bos Wang untukku, dan katakan padanya aku mentraktirnya makan malam di Imperial Court malam ini. Setelah masuk ke mobil, Zheng Jian yang berwajah muram membanting teleponnya ke tanah setelah melakukan panggilan. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia meraung, "Siang Yang, bermarga Siang, tuan muda ini tumbuh." 2 kali dia dipukuli oleh seseorang itu kamu yang pindah. Aku ingin hidupmu, tidak, aku ingin membuatmu memohon untuk hidupmu dan mati.